Hello everyone. Eh, Selamat berjumpa kembali di mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, eh, beberapa pertemuan yang lalu sudah membahas mengenai dua bilangan. Nah, saat ini kita ingin membahas pembuatan flowchart ya. Pembuatan flowchart untuk tiga bilangan. Di sini ada inputan secara manual ya, diibaratkan A1, A2, A3 yang dimana A1 itu angka 1, angka 2, angka 3. Nah, di sini nanti inputan ini kan acak ya, ada misalkan 321, 132, 123 seperti itu. Nah, namun di sini diminta diurutkan secara ascending ya, kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Bagaimana caranya untuk membuatannya? Ya, tentu saja yang pertama adalah terminator ya. Jadi terminator ini ya terminator mulai dan selesai nanti akhirnya. Pasti akan ada dua. Oke. Kemudian di sini ada data, yaitu untuk inputan dan output. Ya, untuk inputan dan output, untuk simbol-simbolnya kalian pelajari ya di pembahasan materi yang sudah diberikan. Nah, di sini ada input A1, A2, A3. Nah, setelah diinputkan angkanya, bagaimana? Ya, di sini kita desisikan. Nih, simbol desisi ya. Ini kita simbol desisikan. Ya. Simbol desisikan. Di sini ada dua pernyataan. Jika, nah, yang pertama ini adalah kita bandingkan jika A1 kurang dari A2. Ya, A1 kurang dari A2. Kemudian kita bandingkan A2 kurang dari A3. Ya, kita bandingkan juga A2 dan A3. Di sini saya kasih dan. Dan biar apa? Biar kita membandingkan dua angka sekaligus. Atau boleh nanti satu persatu eh, dengan cara satu persatu bisa. Ya, cuma nanti ya harus apa namanya banyak kondisi di sini. Nah, di sini kondisi yang pertama saya buat A1 kurang dari A2. Ini saya misalkan aja ya. Misal A1 sama dengan 3, A2 5, A3-nya 7. Hasil outputnya, hasil outputnya yang seharusnya itu adalah 3, 5, 7. Yang diharapkan seperti ini. Nah, gimana? Nah, kita punya di sini A1-nya 3, A2 5, A3 7. Ya. Kita bandingkan yang pertama. A1 kurang dari A2. Apakah benar? Betul. Oke, sekarang kita loncat dan yang kedua, A2 kurang dari A3. A2 kurang dari A3. Apakah betul? Nah, jika memenuhi dua pernyataan ini, maka dinyatakan bahwa eh, hasil inputan ini kita tampilkan ya. Maka akan ditampilkan ya, dengan data outputnya adalah A1, A2, A3. Sudah urut ya. A1, A2, A3. Hmm. Paham ya untuk sini ya. Jika memenuhi kondisi ini, maka akan ditampilkan ini. Jangan lupa ya, ya dan tidaknya. Jika ya kemana, tidaknya kemana. Kondisi ini, inputan satu, outputnya ada dua. Ya, outputnya ada dua, ya dan tidak. Oke, tampilkan A1, A2, A3, itu sudah urut, nanti hasil outputnya seperti ini. Bagaimana jika kita kondisikan untuk tidak? Misalkan seperti ini, A1 5, A2-nya 3, A3-nya 7. Apakah memenuhi untuk yang pertama? Kita lihat A1 kurang dari A2. A1 kurang dari A2.
Salah ya. Dari sini aja sudah salah. Maka eh, pernyataan ini berarti tidak. Kita akan turun lagi. Setelah tidak, mau diapakan lagi? Nah, sistemnya mau ngapain? Baca apa, mau baca apa? Seperti itu. Kalau iya, ini akan menampilkan langsung. Ya, kalau tidak, maka akan apa? Nih, di sini saya buat kondisi lagi. Nah, kondisi lagi di mana A1 kurang dari A3. Oh, masih salah. Berarti dia akan turun lagi. Kalau betul bagaimana? Misalkan di sini saya buat A1-nya kurang dari 3 betul. Seperti ini mungkin ya. Nah, seperti ini. A1-nya 3, A2-nya 7, A3-nya 5. Nah, di sini A1 kurang dari A3. A1 kurang dari A3, betul. A3 kurang dari A2, A3 kurang dari A2, betul. Jika ya, maka tukar A3 dengan A2. Ini sama ini ditukar, ya. Oh, sorry. A2 dan A3 ya. Ditukar. Hmm. Tukar A3 dan A2. Ya, berarti nanti hasilnya adalah 357. Ya, ini proses, ya, proses lambangnya proses seperti apa simbolnya, ya, tukar A3 dan A2, lalu ditampilkan outputnya apa? A1, A3, A2, urutannya seperti ini, A1, A2, A3, urutannya seperti itu ya. Oke. Kalau misalkan ini tadi, ya, yang pernyataan ini salah, sorry, ya benar ya, ini salah, maka dia akan turun. Turunnya diapakan lagi? Ya kita desisikan lagi, seperti ini. Saya buat pernyataan yang lain. Jika A1 kurang dari A3, A1 kurang dari A3, sudah salah. Oke. Maka dia akan turun lagi. Jika benar, maka akan tukar ini, tukar A2 dengan A1. Dan tampilkan A2 urutannya seperti ini. Oke, nanti bisa dicoba. Kemudian, jika tidak, dia akan turun lagi. Desisi lagi. Saya membuat decision lagi. Jika A1 kurang dari A2, betul. Kemudian A3 kurang dari A1, nah ini sesuai nih dengan kondisi ini. Maka tukar A1 dengan A2, A2 dengan A3, A3 dengan A1, seperti itu. Sehingga nanti yang akan ditampilkan adalah A3 urutannya A3, A1, A2, A3, A1, A2. Ini ya, betul ya. A3 dulu, A1, A2. Paham ya, teman-teman? Paham dong. Oke, selanjutnya di sini, jika tidak memenuhi lagi, bagaimana? Kita buat decision lagi di sini. Ya, kita buat decision lagi. Nah, ini jika tidak memenuhi kesemuanya ya. Ini tidak memenuhi kesemuanya. Misalkan 753 seperti ini. Bukan ya. 3, 5, 7. Oke, seperti ini. Oh, betul ya? Oke. Oke. Misalkan contoh A2 kurang dari A3. Betul. A3 kurang dari A1. Betul. Ya, berarti tukar semuanya lalu tampilkan. Seperti itu. Jika tidak memenuhi semua, maka akan tampilkan nih. Ya, misalkan gini. Nah, ya, jika tidak memenuhi semua kondisi di atas, maka kita tampilkan A3, A2, A1, A3, A2, A1. Seperti itu ya. Kemudian hasil outputnya apa? Hasil outputnya selesai. Hasil outputnya ini, tampilkan ini tadi hasil output, lalu diakhiri dengan
lalu diakhiri dengan apa? Ya, diakhiri dengan simbol terminator selesai. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa eh, mengulang kembali semua tampilan hasil outputnya itu selesai. Semua diakhiri dengan selesai. Jika tidak, ini tidak ada garisnya, tidak ada garisnya. Nah, setelah output mau ngapain gitu. Setelah ditampilkan mau ngapain, berarti stack atau ngebug ya sistem itu akan ngebug berhenti. Dia tidak akan mau ngapa-ngapain lagi setelah menampilkan seperti itu. Jadi ya sudah, sistem biar berhenti prosesnya, maka dikasih selesai. Seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi nanti bisa dipelajari kembali. Ini untuk menjawab studi kasus mengenai mengurutkan tiga bilangan yang diinput secara manual. Seperti itu ya. Mungkin kita apa namanya? Kita sambung di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye. Ini bu sini aja. Bu ini, bu ini, bu ini. Hmm. Alhamdulillah.